Halo semua, selamat datang di channelku. Kali ini aku pulang kampung setelah hampir 2 tahun gak pulang kampung karena pandemi. Apalagi kerjaanku sebagai ASN membuat aku harus tetap mematuhi setiap kebijakan sebagai role model untuk masyarakat patuh dalam berbangsa dan bernegara, termasuk untuk pengendalian COVID ini. Pulang kampung, di mana kampungku ada di Nosu, sebuah tempat di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat yang mungkin jarang orang tahu. Dapat ditempuh dalam waktu 8-10 jam dari Makassar. Kondisi jalan yang masih buruk adalah suatu hal yang sangat biasa bagiku dan masyarakat Nosu tentunya. Iya. Nosu atau Kecamatan Nosu berbatasan langsung dengan wilayah Sulawesi Selatan yaitu Simbuang, Tanah Toraja. Nosu dan secara umum Mamasa mayoritas adalah suku Toraja dengan tradisi, budaya, dan bahasa yang benar-benar mirip dengan Toraja. Tak heran kalau Mamasa kadang disebut sebagai Toraja Barat. Nosu adalah tempat untuk pulang dan tempat untuk melepas penat bersama keluarga saat suntuk dalam pekerjaan di tempat perantauan. Malu-malu jadi kah? Ini adalah malam pertama aku pulang dan listrik lagi rusak. Jadi penerangannya menggunakan senter HP saat malam hari. Ini rasanya seperti kembali ke zaman dulu sebelum benar-benar ada listrik saat aku masih kecil dan biasanya menggunakan obor dan pelita dari minyak tanah bahkan untuk belajar. Pagi telah datang dan seperti biasa aku masih merasakan dingin yang menusuk sampai tulang. Bahkan aku harus memakai 3 selimut untuk merasa lebih hangat saat tidur malam. Tapi siulan burung dan kokok ayam adalah suara alam yang begitu indah yang bisa membuat hati bangun dengan lebih segar dan feel free pastinya. Bukan kebisingan suara motor atau mobil di perkotaan. Duduk di serambi rumah disinari matahari pagi sambil minum minuman hangat seperti kopi, teh, atau cuma sekadar air putih adalah aktivitas yang rutin dan menyenangkan. Dingin guys. Coba buka jaketnya. Sebenarnya di sini tuh sudah tidak terlalu cuma kalau malam masih dingin. Makasih anak cantik. Satu. Anjing aja kedinginan, tuh kan? Lagi kita. Duduk bersantai saat pagi memang menyenangkan, tapi bisa jadi candu yang membuat malas untuk beranjak sampai matahari jauh naik. Jadi, kita perlu memaksa diri untuk melawan dingin dan mager. Dan hari ini adalah hari Minggu, jadi aku mau siap-siap dulu untuk ke gereja. Habis mandi mau pergi gereja tapi dingin sekali. Padahal mandinya pakai air hangat. Tapi tetap dingin.
Mayoritas masyarakat di Nosu beragama Kristen, sehingga hari Minggu adalah hari libur yang difokuskan untuk beribadah di gereja dan juga ibadah di rumah-rumah anggota jemaat. Kalaupun ada pekerjaan dikerjakan, biasanya hanya sebatas cuci baju dan menumbuk padi. Hari berikutnya adalah hari untuk memulai semua kegiatan. Orang-orang akan mulai sibuk mengerjakan pekerjaannya, entah ke sawah, ke kebun, beternak, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi salah satu pekerjaan di kampungku adalah beternak kerbau. Dan saat ini aku lagi di tempat budidaya rumput untuk makanan kerbau. Sama nenek lagi memupuk rumputnya. Jadi dulu semua orang bebas untuk menempatkan kerbaunya di lokasi manapun yang diinginkan, tapi sekarang sejak beberapa tahun terakhir, setiap orang yang memiliki kerbau itu kayak harus punya lahan sendiri untuk tanam rumput supaya tidak rebutan. Kalau di sini, ini lokasi punya nenekku, jadi semua rumput-rumput ini punya nenekku. Karena berada di daerah pegunungan dengan kondisi tanah yang rapuh, maka salah satu masalah di Nosu adalah tanah longsor yang terjadi di banyak titik dan kadang mengancam pemukiman. Bisa lihat di sini tuh jurang yang lumayan besar, bahkan pohon-pohon pinus yang ada di sana itu terbawa semua ke bawah gitu ya. Dulunya waktu aku masih sekolah, waktu masih SD ya, karena aku di sini SD-nya sampai SMA, ini belum terlalu luas seperti ini, tapi setelah beberapa tahun semakin besar dan ini bahkan ini sepertinya mau turun lagi, sudah mulai masuk ke permukiman. Ini ada rumah, ada bak air juga, jadi agak mengkhawatirkan juga sih. Karena memang di kampungku ini tanahnya tanah merah kebanyakan, jadi agak rapuh. Hari ini aku bersama kakak dan sepupu akan naik gunung Toka-Toka, di mana kita bisa menikmati pemandangan yang indah dari sana. Kita mau naik gunung dulu guys. Kita cuma tenda yang biasa aja. Sekarang pukul 18.45 dan masih jauh ke atas tuh guys. Ada bulan. Lanjut. Lagi ngambil damar guys, damar pinus untuk dipakai nyalakan api nanti. 746. Oke. Akhirnya sampai juga, dan ada bentangan awan yang lumayan bagus. Semoga besok pagi awannya seperti ini ya. Sekarang pukul 20.25, jadi setengah 9. Kurang lebih 2,5 jam dari rumah sampai ke sini. Sebenarnya kalau lampu lagi bagus, listrik lagi bagus,
pemandangan lumayan bisa diandalkan sih dari sini. Cuma karena memang listrik warga lagi rusak, listrik kecamatan, dan yang dipakai ini ada tenaga surya. Kemudian sebagian orang di sana itu sudah ngambil PLN, jadi lumayan terang yang sebelah sana. Lampu yang banyak lampu orange itu kemungkinan itu adalah bagian penerang pegunungan atau yang biasa disebut supiran. Jadi bisa kelihatan dari sini. Karena kita nggak punya tenda camping, jadi lupa juga beli waktu pulang dari Makassar. Jadi kita cuma pakai tenda yang biasa aja di sana. Pergi cari air minum dulu. Sumber air. Karena lokasinya ini sudah jauh dari sumber air. Akhirnya dapat sumber air setelah jalan jauh. Ini kita ambil langsung dari mata air pegunungan. Tidak diolah di IPB dan ITB, tapi diolah dari hasil alam sendiri. Dia keluar dari batu-batu situ, guys. Itulah pentingnya hutan. Karena sudah gak biasa naik gunung, aku merasa sangat lelah. Jadi malamnya aku hanya tidur, sementara kakak dan sepupuku minum balok atau tuak. Selamat pagi dari Gunung Toka-Toka. Walaupun kita sudah terlambat bangun, jadi gak dapat awan yang membentang di sini kayak yang tadi malam ya. Tapi ya pemandangan masih lumayan bagus dan angin di sini kencang. Jadi sepertinya kita gak bisa terbangin drone. Kita bakal tunggu nanti apakah tetap kencang, apakah mungkin kan kita untuk terbangkan drone atau tidak. Tadi sudah di atas sana. Tuh. Dingin. Oke, kita mau terbang drone tapi banyak angin, saudara-saudara. Kita berharap semoga semuanya baik-baik saja. Coba.
guys, kita masuk ke hutan lagi. Mau pulang. 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 Kita harus cari jalan yang sudah diperbaiki sedikit. Sekarang kita baru sampai lagi di pondok kecil, pondok punya kapten. Tuh kaptennya. Halo. Assalamualaikum. Masuk Ki. Ada satu anggota kita tepar guys. Pengen teh dulu. Mau pergi cari terong Belanda dulu. Di situ ada banyak di bawah situ. Let's go. Ini ada terong Belandanya. Kalau terong Belanda yang masih bagus dan sehat, biasanya buahnya lebih banyak dari ini ya. Karena ini sudah tergolong buahnya langka. Yang masih kayak gini tuh belum asam, tapi kulitnya ini pahit. Kayak gini. Kalau sudah ada merah-merahnya sedikit kayak gitu tuh sudah mulai asam. Terus kalau sudah betul-betul matang itu sudah mulai ada rasa manisnya gitu. Jadi kayak sana ada ya yang warna merah. Itu sudah mulai manis. Jadi aku lebih suka makan yang belum terlalu matang, yang masih agak tawar rasanya, dimakan pakai garam. Karena kayak gini tuh biasanya diolah jadi jus atau selai juga. Oke, kita ambil. Dan ini punya kakakku ya. Di sini ada markisa juga. Markisa kalau di kampungku istilahnya markisa biasa. Ya. Karena ini lebih tua dari markisa yang biasa dijual sekarang. Ini markisa biasa yang lebih asam dan digunakan untuk membuat sirup markisa. Sebagai bahan dasar untuk membuat sirup markisa ya, markisa yang kayak gini. Kalau markisa yang manis, itu cocoknya untuk dimakan langsung, nggak diolah. Ini ada markisa baru namanya. Ini yang belum masih remaja ya, belum ada yang matang. Kalau sudah matang dia warnanya kuning. Kalau markisa yang biasa atau lebih tua dikenal sebagai markisa biasa itu, kalau dia matang dia kayak merah maron. Ini hasil panen terong Belanda yang belum matang. Ya kayak gini yang aku lebih suka. Terong Belanda atau Tamarillo adalah salah satu yang menjadi tanaman buah selain alpukat dan markisa yang banyak dibudidayakan dan menjadi mata pencaharian. Curam guys. Medannya agak curam. Ada. Kaki sudah mulai sakit. Oh no. Agak. Drone forget me. Drone forget me.
Guys, kita sudah ada di dekat kampung dan ini adalah gunung yang kita tempati tadi. Itu di atas. Namanya Gunung Toka-Toka. Jadi lumayan jauh-jauh sih sebenarnya. Ya sampai juga guys di rumah. Sekarang pukul 17.23. Mundra. Duduk. Pintar. Hari-hari berikutnya, cuaca menjadi lebih dingin, hujan dan berangin yang lumayan kencang. Jadi aku hanya berdiam diri di rumah. Kebetulan jaringan kembali mulai ada setelah beberapa bulan hilang total. Walaupun masih untuk sekedar panggilan darurat dan sesekali ada jaringan 4G, jadi kerjaanku adalah berburu jaringan di rumah kakak yang berada jauh lebih tinggi dari rumah orang tuaku. Api adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan di saat cuaca dingin seperti ini untuk menghangatkan badan. Jadi jangan heran kalau orang akan lebih sering berada di dapur yang masih menggunakan kayu itu. Good morning. Jadi aku mau coba mandi pakai air dingin ini. Ini adalah air yang langsung dari hutan. Segar tapi dingin. Segar tapi dingin. Kita coba. Jadi kalau di kampungku, kalau orang sudah bisa mandi pagi pakai air dingin itu sudah tergolong orang hebat sih. Karena dingin dan juga biasanya banyak angin. Jadi untuk mandi pagi itu kadang-kadang kita harus pakai air panas. Jadi airnya dimasak dulu, kemudian dicampur dengan air dingin supaya lebih hangat. Kalau mandi pakai air dingin itu rasanya menusuk sampai tulang-tulang. Cuaca yang begitu dingin bisa menjadi faktor yang bisa membuat orang untuk malas bergerak. Kalau berdasarkan update dari BMKG, suhu di Nosu berkisar antara 11 sampai 21 derajat Celcius. Keberlangsungan masyarakat yang masih semi tradisional dan daerah yang belum berkembang dari sarana dan infrastruktur menjadikannya berbeda dari daerah-daerah yang memiliki kondisi iklim yang sama. Bahkan banyak orang luar yang mencoba mengadu nasib di Nosu tapi tidak bisa bertahan lama. Salah satu kegiatanku selama pulang kampung ini adalah datang di gereja, charging handphone dan perlengkapan kameraku, termasuk drone dan juga power bankku, karena memang di kampung ini lagi mati lampu sudah sekitar 2 bulan dan biasanya orang-orang akan titip handphonenya di gereja ini. Tuh ada beberapa handphone yang dititip di sini. Dititip di gereja seharian, kemudian datang diambil malam untuk digunakan. Dan di sini kita tidak khawatir kalau handphone bakal hilang atau apa yang kita charging di sini, karena memang di kampung ini lumayan aman lah ya. Ada laptopku, ada colokan di sana. Ini ada orang punya handphone. Kalau ini punya aku, power bankku, kemudian baterai drone, handphone orang juga. Jadi lumayan memakan waktu juga selama di kampung ini, karena ya harus meluangkan waktu untuk tambah
daya. Termasuk laptopku juga, karena laptopku ini cepat lowbat, jadi sekalian juga datang untuk ngedit sedikit video yang kubuat, pindahkan file dari kamera dan juga dari drone. Setelah beberapa hari hujan dan angin, akhirnya matahari mulai kelihatan lagi dan waktunya untuk semangat beraktivitas. Kita mau kasih makan ayam dulu guys. Kita lihat ayam tuh banyak. Mama lagi bersihkan bak air, terus sedang mulai kotor. Mau pergi petik kopi dulu. Ini ada beberapa perlengkapan. Ada ember. Ada ember untuk wadahnya. Kemudian kita mau pakai sepatu boot dulu. Kopi masih menjadi salah satu tanaman yang dibudidayakan saat ini. Jenis kopi yang paling banyak adalah kopi Jember yang lebih banyak dijual ketimbang dikonsumsi sendiri, karena orang Nosu lebih suka dengan kopi Arabica yang biasanya dari Toraja karena kurang cocok di Nosu. Pohon kopinya tinggi-tinggi, jadi mesti dipanjat ini. Oke, jadi ini adalah hasil panen kopi kita. Ini lumayan banyak tuh. Ada satu baskom dan satu ember. Masih mau digiling dulu untuk dipisahkan kulitnya. Jadi yang diambil cuma isi dalamnya kayak gini tuh. Dalamnya kemudian dikeringkan, sudah dijual. Proses petik kopi ini tangan jadi lebih kusam karena kena getah kopi, kaki juga jadi lebih burik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di kampungku itu pada umumnya akan menjadi hitam gitu ya. Kulitnya bakal hitam karena udara di sini kering dan dingin. Kalau orang baru datang dari kota biasanya kulitnya bakal terkena sengatan matahari itu kayak jadi pecah-pecah kayak gini ya. Ya ada di hidung juga jadi merah. Orang yang menetap di sini pasti kulitnya bakal lebih hitam karena ya nggak tahu ya pengaruhnya kayak gimana. Terus kalau orang yang kerja pasti bakal memiliki tangan yang lebih burik gitu. Saat ini adalah waktu untuk bekerja sawah dan biasanya hanya sekali setahun karena padinya adalah padi beras merah dan hitam yang khusus hanya tumbuh di Nosu, biasanya 6-7 bulanan. Beda dengan daerah lain yang bisa panen sampai 2 kali setahun. Hal ini menyebabkan orang biasanya bertani hanya untuk konsumsi sendiri, walaupun ada juga beberapa yang menjual berasnya. Besarnya ikannya. Besar sekali, no nami. Tes dulu lagi, guys. Karena di Nosu masih belum terdampak teknologi, jadi kita masih bisa menemukan anak-anak bermain di luar rumah dan kotor-kotoran. Tapi hal ini bisa menjadikan fisik mereka lebih kuat, walaupun ada juga yang sudah sering bermain gadget. Mana ikanmu? Kira ada mobil tadi? Iya, tapi lepasin. Dilepasi, baik. Tapi juga nelpon aku. Iya. Tapi harus percaya ke bando lah. Enceng gondok dan tanaman air lainnya biasanya dibudidayakan juga untuk makanan babi. Beternak babi adalah pekerjaan sampingan yang hampir dilakukan semua masyarakat Nosu karena hanya diberikan makanan 2 kali sehari, pagi dan sore.
Jarang masyarakat yang fokus untuk beternak banyak babi. Biasanya hanya berkisar 1-5 untuk setiap rumah. Jadi, menjadi pekerjaan tambahan sebelum berangkat ke sawah, kebun, atau pekerjaan lain dan setelah pulang ke rumah. Adalah pohon pinus, sebuah pohon yang awalnya hanya digunakan sebagai kayu bakar. Untuk digunakan sebagai papan dan bahan bangunan, pinus bukanlah kayu yang terlalu kuat, sehingga hanya biasa digunakan untuk membuat pondok dan bukan untuk rumah jangka panjang. Biasanya juga digunakan untuk membuat kandang babi. Tetap setelah beberapa tahun berlalu, keberadaan pohon pinus yang semakin menjamur di Nosu mendatangkan angin segar bagi masyarakat karena getahnya yang menjanjikan. Oke guys, jadi hari ini kita ada di pohon pinus, lagi melihat proses penyadapan getah pinus. Pinusnya lagi dibaharui biar getahnya keluar terus. Ini ada hasilnya, ada getahnya di mangkuk-mangkuk itu. Oke guys, kita coba. Situ? Iya. Hey. Wah, gerit-gerit. Nanti itu biasa lah. Ya, tadi. Hey. Untuk menghasilkan getah yang semakin banyak, pohon pinus akan disemprotkan suatu cairan khusus pada daerah batang yang telah dikuliti dan dilubangi untuk menstimulus pohon pinus mengeluarkan banyak getahnya dalam proses penyadapan. Pekerjaan penyadapan getah pinus adalah pekerjaan yang lumayan menjanjikan. Penghasilan sebulan jika dirata-ratakan bisa mencapai 3-7 juta rupiah. Tidak terasa, waktu berlalu dan hari cutiku pun sudah hampir habis. Waktunya aku harus balik ke Makassar demi tugas negara. Hehehe. Kita mau balik dulu. Tuh. Diantar sama mama, sama nenek. Ndre. Walaupun hanya 10 hari, tapi sudah cukup membuat rinduku terbayarkan. Dan waktu menabung rindu untuk keluarga dan kampung halaman yang dingin ini akan dimulai lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan dalam bentuk like dan subscribe. Dan jika ada yang mau ditanyakan atau dikomentari tentang video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan see you in the next video.